Sebuah film berjudul Alpha tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang pemuda yang melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah melukai ayahnya. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencatan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. గల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ ఫైనల్ జరుగుతోంది. అడరు డ్రాకర్స్ మక్తా స్ట్రైక్. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Arjun. Ini orangnya, saat ini ia sedang bermain kriket atau sejenis olahraga mirip kasti melawan pemuda kampung sebelah. Namun di saat tim Arjun hampir menang, pihak lawan yang tidak ingin kalah pun malah berbuat curang dengan mengatakan bahwa pukulan Arjun telah melewati batas. నేను చూశాను రా బాల్ పడింది లైన్ లోపల ఎవడ్రా చీట్ చేసేది లోపల నా కొడుకా. Atas keributan barusan, kedua belah pihak pun dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Yang tak lama datanglah Ibu Arjun menemui Pak Inspektur meminta semua pemuda dibebaskan karena memang di dalam olahraga sebuah keributan adalah hal yang biasa. Hey Imran, సార్ ఆ కుర్రోని వదిలి. అలాగే సార్. Setelah membebaskan Arjun dan para pemuda, Pak Inspektur yang bernama Sakti ini pun langsung bergegas untuk pulang. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata Arjun adalah anak dari Pak Inspektur itu sendiri. నాన్న స్టేషన్కి తీసుకెళ్లేది, అమ్మ వచ్చి విడిపించుకెళ్లేది. Bertempat di sebuah bis, terlihat sekelompok pemenuh bayaran sedang mengincar seorang penumpang, di mana salah satu dari mereka menyamar sebagai sales membagikan selembaran kertas berisi foto target. Dan ketika kertas itu sampai ke tangan si target, mereka pun langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah menghabisi targetnya, kelompok ini pun menerima bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan, kemudian pergi ke salah satu kuil untuk berdoa berharap diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap pekerjaannya. అయ్యబ్బా పదండి స్వామి పదండి పదండి నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. Keesokan harinya, Arjun ditemani seorang sahabat pergi ke salah satu bank untuk mengajukan pinjaman. Ia berniat menginvestasikan semua uang itu ke dalam perusahaan yang hendak dibangun. Namun karena pengajuan pinjaman membutuhkan persetujuan dari orang tuanya, maka Arjun pun harus berpikir kembali untuk mendapatkan kedua hal tersebut. ఓకే సార్, మేము షూరిటీ తీసుకొని వస్తాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సరే. Alasan kenapa Arjun bersikeras mendapatkan pinjaman, ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjalankan bisnis tanpa bantuan dari sang ayah. Karena memang Arjun dipaksa untuk meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai inspektur polisi. సరేరా నేను వస్తాను. Tak lama, Arjun pergi ke salah satu kampus untuk menjemput adiknya. Ia malah dihampiri oleh seorang wanita bernama Akansa. Ini parasnya yang menganggap bahwa Arjun adalah seorang sopir ojol pesanannya. Tertarik akan kecantikan Akansa, Arjun pun dengan senang hati mau mengantarkannya pulang. Beres mengantarkan Akansa, Arjun dicegat oleh para pemuda setempat yang tidak menyukai kehadirannya karena ternyata rumah para pemuda yang sempat terlibat keributan dengan Arjun adalah warga asli komplek tersebut. Namun beruntung, Arjun berhasil menghindari beberapa serangan yang dilancarkan. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan sebuah narasi tentang peredaran bubuk terlarang berasal dari negara-negara Eropa yang digunakan sebagai alat selama peperangan berlangsung hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk India, di mana prosesnya masuk melalui pelabuhan Mangaluru yang diketahui dipasok oleh seorang penguasa pelabuhan yaitu ఈ సుల్తాన్ Dan inilah Sultan, salah satu pemasok obat-obatan terlarang sekaligus orang yang mengatur keluar masuknya barang haram ke negara India. Ia mendapat informasi bahwa kontainer miliknya telah disita pihak kepolisian. Tak ingin barangnya raib begitu saja, Sultan pun meminta anak buahnya mencari sekelompok pencuri untuk mengambil kembali barang yang telah diamankan. మంచి తోపుగాలుంటే చూడు. Di sisi lain, saat Sakti mengantarkan si bungsu, ia melihat sedikit keributan ketika seorang pria mengacungkan sebilah pisau ke arah seorang wanita. Sakti yang melihat hal itu pun berusaha melerainya dengan cara seperti ini. Aksi penyelamatan barusan rupanya viral di media sosial setelah salah satu mahasiswa merekam kejadian tersebut. Hal itu membuat Pak Komisaris merasa bangga karena berkat beliau, instansi kepolisian dicap sebagai pahlawan. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. మొన్న మీ వీడియో చూశాను. Tak lama para petugas polisi melakukan rapat pembahasan mengenai salah satu kelompok pembunuh bayaran yang sangat meresahkan. Bahkan ia mendapat informasi bahwa kelompok tersebut memiliki sebuah grup chat yang digunakan untuk mengirimkan data-data targetnya. ఆ బౌంటీ గ్రూప్ ని ట్రేస్ ఎస్ చేద్దాం. సార్. గుడ్ లక్. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Arjun mendatangi salah satu tempat gym untuk mendaftar sebagai member setelah mengetahui jika akan sering pergi ke tempat ini. Namun ia mendapati wanita pujaannya tampak sangat dekat dengan seorang pria bernama Karti yang membuatnya merasa cemburu akan kedekatan mereka berdua. Sorry. ఇట్స్ ఓకే. Thank you. Tak lama Arjun diminta oleh Akansa mengantarkan ke kantor polisi untuk mengambil sebuah paspor yang di situ Akansa sempat ingin memberikan sejumlah uang agar paspornya segera diproses tanpa sadar jika Pak Inspektur adalah ayah dari Arjun sekaligus salah satu anggota polisi paling anti terhadap suap menyuap. ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి పని చేయొద్దు. Saat sedang mengantar Akansa ke rumahnya itulah Arjun lagi dan lagi dicegat oleh pemuda rese kampung sebelah yang tidak senang dengan kehadirannya sehingga రేయ్, రారా నీ. beres menghajar para pemuda rese sekaligus memberikannya peringatan, Arjun pun lekas pulang ke rumah dan bertemu dengan seorang petugas polisi bernama Rada yang ingin memberikan beberapa berkas kepada Sakti. Namun karena flashdisk berisi file-file penting tidak ada dalam berkas, Arjun diminta oleh ayahnya agar membantu Rada dalam mencari flashdisk yang hilang di sekitaran jalan menuju ke rumahnya. ఒక్కదానివే వెళ్ళదు, నీతో వీడు కూడా వస్తాడు, తీసుకెళ్ళు. పోలీస్కే ప్రొటెక్షనా? వెళ్ళరా. సరే రండి. ఓకే సార్. Keesokan harinya, Arjun menjalani ujian masuk kepolisian atas permintaan dari sang ayah. Semua ini dilakukan hanya demi menyenangkan hati beliau karena memang Arjun tidak memiliki minat menjadi seorang polisi dan lebih memilih menjadi seorang pengusaha. Itu terbukti ketika dirinya merahasiakan perihal pengajuan pinjaman kepada pihak bank dan malah meminta Rada menandatangani semua berkas pengajuannya. థ్యాంక్స్ రాధా. ఈ థ్యాంక్స్లు తర్వాత ముందు ఈ లోన్ గురించి మీ నాన్నకు చెప్పు. Sementara itu, sindikat pembunuh bayarin tambah sedang mengintai seorang menteri yang kembali mencalonkan diri, di mana kehadirannya dicurigai oleh salah satu petugas polisi yang langsung menangkap ketiga orang ini tanpa sadar jika mereka berniat menghabisi Pak Polisi karena telah menyita barang haram milik si Sultan. నువ్వే సార్. కంటైనర్ ఎక్కడ్రా? Beres melakukan tugasnya, para anggota sindikat langsung mengantarkan barang haram itu kepada Sultan. Mereka sempat dibuat kaget ketika mengetahui kertas-kertas yang dibawanya adalah sebuah narkoboy bernama Khalifa atau jenis obat-obatan baru berkualitas super dengan harga fantastis. Mereka kemudian ditawari uang sejumlah 5 crore jika bersedia mengirim barang ini kepada orang bernama Bobby. ఈ డ్రగ్స్ ని హైదరాబాద్ లో బాబీకి డెలివరీ చేయాలి. Suatu malam saat Arjun menghadiri acara pernikahan temannya, ia mendapat informasi mengenai seorang pria bernama Kali yang tak lain adalah salah satu anggota sindikat pembunuh bayarin yang tengah membuat keributan. Mengetahui hal itu, Arjun dengan cepat menemui orang tersebut untuk memberikan sebuah teguran. చూడండి సార్ వీడియో. Di sisi lain, kelompok sindikat mendapat telepon dari Sultan untuk memberitahukan terkait adanya pos pemeriksaan di jalan masuk menuju wilayah Bangalore. Tak ingin pekerjaannya berakhir sia-sia karena ditangkap, mereka pun memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke arah bus yang ditumpangi oleh Arjun. Bukannya marah karena perjalanannya terganggu, Arjun justru malah membantu para sindikat dengan menelpon jasa derek untuk mengangkut mobilnya tanpa sadar jika mereka sengaja melakukan ini semua agar terbebas dari pemeriksaan polisi. Tak sampai di situ, rupanya petugas polisi juga mendirikan pos keamanan di setiap titik keramaian demi mencegah maraknya pengedaran barang haram di wilayah ini. Curiga dengan mobil yang dikendarai para sindikat, Sakti yang bertugas melakukan pengamanan pun segera berusaha menghentikan mobilnya, tetapi dengan fakta bahwa para penjahat berhasil melarikan diri, Sakti hanya mendapatkan selembaran kosong. Sadar jika ini bukanlah kertas biasa, ia pun segera mencelupkan kertas tersebut yang berisi sebuah narkoboy jenis baru. Tak ingin membiarkan barang haram ini beredar, Sakti melakukan pengawasan dari balik ruang CCTV. Siapa tahu mobil tersebut kembali melintas di jalanan umum.
Baru saja pulang ke rumah, Sakti dihampiri oleh 2 petugas bank untuk melakukan survei atau proses pencocokan data yang dilakukan oleh Arjun. Hal itu tentu membuat beliau sangat marah karena tanpa sepengetahuannya, Arjun mengajukan pinjaman kepada pihak bank karena dirinya berharap bahwa Arjun akan menjadi seorang polisi. నేను ఒక ఐపీఎస్ అధికారిగా సంవత్సరం పనిచేసి సంపాదించే డబ్బు బిజినెస్ చూసుకుంటాను. Malam harinya, Sakti mendapat informasi mengenai peredaran barang haram yang terjadi di wilayah Bengaluru dengan skala besar. Ia meminta para anggota agar bersiap untuk melakukan penggerebekan. Kembali pada Arjun, ia mendapat informasi dari salah satu temannya terkait Akansa yang berada di salah satu bar. Tanpa menunggu waktu lama, Arjun langsung bergegas menuju ke lokasi demi bertemu dengan wanita pujaannya. Yang di situ, Arjun dihadang oleh Kartik karena merasa terganggu atas kehadirannya sehingga... Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Arjun pergi meninggalkan bar ini setelah ayahnya beserta anggota polisi lain datang tanpa sadar jika mereka berniat melakukan penangkapan terhadap para sindikat dan... Dari penggerebekan barusan, Sakti berhasil mengamankan 1 dari 4 orang anggota sindikat. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi yang pasti ada salah satu anggota polisi menelpon Arjun untuk memberi kabar buruk mengenai sang ayah yang mengalami luka berat setelah terkena tembakan. Sehingga tanpa berpikir panjang, Arjun dengan cepat pergi menuju ke lokasi kejadian. Disinilah Sakti sekarang mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka serius akibat baku tembak semalam. Yang di situ, Pak Komisaris menjelaskan kronologi kejadian kepada awak media bahwa Sakti mendapatkan serangan dari para pengedar saat sedang melakukan penyergapan. Bahkan beliau juga mengatakan terkait satu anggota polisi bernama Ragu terlibat dalam aksi pengedaran barang haram ini. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న రఘు అనేవాడు తన తమ్ముడితో కలిసి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ లో పాల్గొన్నాడు. Pernyataan Pak Komisaris tentu membuat pihak media langsung menghampiri kepada rumah kedua orang tua Ragu untuk menanyakan terkait keterlibatan anaknya dalam kasus ini tanpa sedikit pun menghiraukan kesedihan yang sedang mereka alami. Sedih itu yang dirasakan oleh Arjun saat ini karena tidak pernah menuruti semua keinginan sang ayah, apalagi ketika melihat sang ibu serta adiknya seakan kehilangan arah, sehingga dari insiden ini Arjun berencana akan melakukan balas dendam terhadap para pelaku yang telah menembak sang ayah. Sementara itu, Kali bersama ayahnya yang tak lain adalah ketua sindikat pergi menuju ke tempat kremasi anak keduanya yang telah dihabisi oleh polisi. Ia memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap aparat polisi dengan cara seperti ini. Ya, si ketua sindikat menghabisi puluhan anggota polisi dengan sangat brutal, di mana kejadian itu disampaikan oleh Rada kepada Arjun karena mengetahui jika target mereka adalah Sakti. Hingga tak lama muncullah sekelompok orang tak dikenal yang mencari keberadaan Sakti. Tak ingin ayahnya dalam bahaya, Arjun pun langsung membawa ayahnya pergi dari rumah sakit ini. Baru saja beberapa meter meninggalkan rumah sakit, Arjun dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal yang berniat menghabisi ayahnya dan... Tanpa sepengetahuan Arjun, datanglah Kali dan si ketua sindikat berniat menghabisi Sakti karena telah membuat anaknya tewas. Arjun yang melihat hal itu pun langsung berusaha menghadangnya sehingga... Beres dengan kelompok orang tak dikenal, Arjun lekas membawa ayahnya ke salah satu rumah sakit yang jauh dari keramaian dan hanya diketahui oleh Rada dan anggota keluarganya saja. Keesokan harinya, Pak Komisaris meminta para anggota polisi untuk mencari informasi keberadaan Sakti. Ia beralasan bahwa bertanggung jawab atas keselamatan Sakti dari ancaman pembunuhan. శక్తి ప్రసాద్ని కాపాడే బాధ్యత మనదే. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Tak lama, para petugas polisi digemparkan dengan penemuan sepeda motor milik saudara Ragu di salah satu sungai. Arjun yang berada di lokasi pun merasa ada sedikit kejanggalan karena memang jenazah dari si pemilik motor ditemukan di tempat yang berbeda. ఏదో ఒకటి చేసి హాస్పిటల్ నుంచి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ తెప్పిస్తావా? సరే.
Merasa ada kejanggalan dengan kematian Ragu dan saudaranya, Arjun lekas memanggil satu petugas autopsi demi mengetahui kronologi kematian orang tersebut, di mana si petugas mengatakan bahwa pasca penangkapan si anggota sindikat, Ragu mendapatkan panggilan dari orang tak dikenal dan langsung membawa tahanannya keluar dari kantor polisi tanpa satu orang pun mengetahui apa tujuannya melakukan hal tersebut. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఇదంతా జరిగింది. Bukan hanya itu, si petugas juga menjelaskan terkait mereka yang tidak menemukan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang haram. Bahkan ia berasumsi jika Sakti mengetahui di mana mobil tersebut disimpan dan bisa saja penyerangan terhadap Sakti sudah direncanakan oleh Bobby karena telah menyita barang miliknya. ఈ బాబీ హస్తం ఏమైనా ఉందా? సరే సార్, నేను మళ్ళీ కలుస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. వస్తాను మేడం. Demi mengetahui siapa orang yang telah menyerang sang ayah, Arjun berniat pergi ke rumah keluarga mendiang Ragu. Siapa tahu kedua orang tuanya mengetahui keterlibatan dalam kasus ini. Namun bukannya mendapat petunjuk, Arjun malah mendengar jika sosok Ragu adalah seorang polisi jujur, sekaligus korban tuduhan palsu dari orang tidak bertanggung jawab. ఈ జనాలే మాకు నీతి పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారు. Berlokasi di sebuah pasar, Bobby datang ke sini atas permintaan dari Sultan karena telah berhasil menangkap orang-orang yang berusaha menyerang Sakti. Entah siapa dan apa motif sebenarnya Bobby menyelamatkan Sakti, tapi yang pasti ia menghabisi satu orang di antara mereka dan... Ya, rupanya Bobby adalah Kartik atau teman dari Akansa. Alasan kenapa Bobby menyelamatkan Sakti karena banyak sekali orang yang sedang mengincar barang miliknya dan hanya Sakti satu-satunya lah orang yang mengetahui di mana mobil pembawa barang haram itu disimpan, sehingga mau tidak mau Bobby harus menunggu sampai Sakti pulih dari komanya. నా మాల్ ఎక్కడుందో శక్తి ప్రసాద్కి తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలీదు. Entah siapakah si Bobby ini, ia sekonyong-konyong pergi ke rumah Pak Komisaris setelah mengetahui bahwa beliau mengirim beberapa orang untuk menghabisi Sakti karena faktanya Pak Komisaris juga terlibat dalam kasus ini dan tak ingin jika mereka berdua harus mendekam di penjara. Namun Bobby tidak memperdulikan hal tersebut sebab ia hanya menginginkan barang haram miliknya kembali. ఇలా నా బుర్ర తినకుండా ముందు డ్రగ్స్ వచ్చేలా చూడు. Di sisi lain, Sultan menghampiri Kali dan sang ayah untuk menyampaikan perihal perbuatannya yang menjadi penyebab barang milik Bobby diamankan oleh polisi. Kesal atas perbuatan Kali yang pibangusen, Sultan pun mengirimkan beberapa orang untuk menghabisi mereka berdua sehingga... Di tengah aksi saling serang yang masih berlangsung, si ayah mengalami luka berat setelah terkena tembakan. Tak ingin mati sia-sia di tangan orang lain, ia pun meminta Kali agar menghabisinya saat itu juga. Setelah menghabisi ayahnya, Kali lekas menemui Bobby untuk membahas mengenai kesepakatan di antara mereka berdua, di mana Kali berniat mengembalikan barang milik Bobby dan berencana membalas dendam terhadap Sakti karena telah menghabisi saudaranya. అంతకన్నా ముందే ఆ శక్తిని చంపుతాను. ఐ రెస్పెక్ట్ దట్. Kembali pada Arjun, ia mengambil resiko besar dengan mencuri narkoba milik Bobby yang berhasil disita. Hal itu sengaja dilakukan agar dapat dengan mudah menangkap para penjahat. Ia juga meminta bantuan kepada Rada untuk mengantarkan kepada seorang pengedar demi mengungkap siapa saja orang yang terlibat dalam kasus ini. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేసి మొత్తం సిండికేట్కే ఎదురెళ్తున్నావా? మా నాన్న కోసం ఎవరినైనా ఎదిరిస్తాను. Singkat cerita, Rada membawa Arjun pergi menemui salah seorang pengedar bernama Basya. Ini cucungiknya. Rada menjelaskan tujuan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan agar Basya mencari distributor barang haram di pasar gelap dengan cara menjual barang haram yang bernama Khalifa yang mereka miliki. నువ్వు మార్కెట్లో ఉండే డీలర్స్ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ని పరిచయం చేస్తే థ్యాంక్ యూ. Gagal dari satu pengedar, Basya kembali mengantarkan Arjun dan Rada ke tempat pengedar lain untuk menawarkan barang haram jenis Khalifa yang mereka pegang. Namun karena barang tersebut bernilai sangat tinggi, si pengedar pun menyarankan agar mereka menjualnya kepada orang yang bernama Madonna. మడోనా అని ఒక లేడీ ఉంది. దందా నుంచి సుల్తాన్ వెళ్ళాక Dan inilah Madonna, sosok cantik pemilik pabrik pengolahan bubuk terlarang. Ia dihampiri oleh Arjun yang berniat menjual Khalifa kepadanya. Sadar jika barang ini adalah milik Bobby, Madonna meminta satu anak buahnya untuk menghubungi orang yang bersangkutan. Namun karena panggilannya tak kunjung jawab, maka ia memutuskan untuk tidak membeli barang tersebut. డీలర్ ఉంటే ఫోన్ చేయి, వస్తాం. Tak lama setelah Arjun pergi, Madonna akhirnya bisa menghubungi Bobby untuk mengatakan jika Khalifa telah beredar di pasaran. Hal itu sontak membuat Bobby sangat kaget dan langsung menanyakan siapa orang yang telah berani menjualnya.
వాల్టర్ బ్లాక్ అనే ఒక పెడ్లర్. Mendengar jika Basya adalah orang yang menjual barangnya, Bobby dengan cepat meminta si anak buah membawa Basya ke markasnya untuk diberikan pelajaran. Juga seorang petugas parkir salah satu apartemen yang pernah dihubungi oleh Sakti, meski si tukang parkir sendiri mengaku tidak mengetahui di mana Sakti menyimpan mobil pembawa Khalifa itu. నాకు నా ఖలీఫా కావాలి. Di sisi lain, Arjun yang sedang berada di rumah sakit teringat tatan pesan ayahnya mengenai salah satu apartemen, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud demi mencari keberadaan mobil pembawa barang haram jenis Khalifa. Berbekal petunjuk sebuah pesan dari sang ayah, Arjun mencari keberadaan mobil pembawa barang haram di parkiran apartemen. Tak lama, ia akhirnya dapat menemukan mobil yang dimaksud dan langsung membawanya pergi entah kemana tanpa sadar jika di belakangnya ada kali yang juga ingin mengambil mobil tersebut. Saat Rada sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Basya, ia mendapat informasi penting mengenai Bobby yang ternyata adalah Kartik. Ia juga dikejutkan ketika mengetahui bahwa rupanya dia adalah anak dari Pak Komisaris itu sendiri. Mendengar hal itu, Rada dengan cepat menuju ke tempat Arjun berada demi menyampaikan berita tersebut. Namun tepat saat Rada baru saja sampai, tiba-tiba melihat Rada terluka setelah ditabrak, Arjun berusaha menyelamatkan dari Khalid dan anak buahnya. Ia juga mendengar terkait Bobby atau Kartik yang ternyata adalah anak Pak Komisaris sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, muncullah Kartik beserta anak buahnya yang langsung melancarkan serangan dan ya, Arjun berhasil membuat Bobby atau Kartik babak belur. Arjun sempat ditawari untuk menjadi mitra bisnisnya dalam pengedaran barang haram. Namun Arjun menolak tawarannya karena ia tak ingin mendapatkan uang dari hasil yang tidak halal. క్రిమినల్ అవ్వాలంటే సంవత్సరాల తరబడి చదివి ఎగ్జామ్ రాసి Di sini Arjun sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa sang ayah terlibat dalam kasus kematian Ragu dan saudaranya. Sebab pada waktu kejadian, Bobby tak sengaja menabrak saudara Ragu karena sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga ia meminta bantuan Pak Komisaris yakni sang ayah agar menyelesaikan kasus tersebut. డెడ్ బాడీని కార్లో వే. Tak ingin anaknya dijebloskan ke penjara, Pak Komisaris pun lekas menelpon Sakti berharap beliau memberikan bantuan. Entah apa yang ada dalam pikiran Sakti pada waktu itu, ia untuk pertama kalinya menerima pekerjaan kotor setelah 30 tahun menjadi seorang polisi jujur hanya demi membantu Pak Komisaris membersihkan nama baik anaknya. ఎవరికి తెలియకుండా ఉండేలా చేద్దాం. డాక్యుమెంట్స్ లేని బండ్లు. Tanpa Sakti atau Pak Inspektur sadari, rupanya si korban adalah saudaranya Ragu. Hal itu terbukti ketika Ragu mengenal jasad yang dibawa di dalam mobil Pak Komisaris. Tak ingin kejahatannya terbongkar, Sakti pun dengan terpaksa harus menembaknya saat itu juga demi agar dirinya terbebas dari hukuman penjara. చెప్పేది విను. Beres dengan Ragu, Sakti kembali dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Kartik atau Bobby adalah sosok pemilik dari barang haram yang telah disita. Sadar jika ini adalah kesalahan fatal, Sakti atau Pak Inspektur berniat menembak Kartik saat itu juga. Namun si Kartik berhasil membalikan pistol itu yang menyebabkan Sakti harus mendapatkan luka tembak. అప్పటిదాకా నువ్వు బతికుంటేగా. Entah apa yang terjadi, tapi yang pasti Arjun sangat dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa sang ayah terlibat dalam kasus ini. Bahkan ketika mengetahui jika beliau sudah sadar pun, ia tetap menyalahkan sang ayah karena telah menipu semua orang dengan melakukan kejahatan seperti sekarang ini. ఎందుకు నాన్న ఇలాంటి తప్పు చేశాం? Berkat perkataan anaknya, akhirnya Pak Inspektur mengakui semua kesalahan kepada pihak media. Ia juga menjelaskan jika dirinya terlibat dalam kasus ini atas permintaan dari Pak Komisaris yang ingin menutupi kasus kesalahan anaknya. Dan demi menjaga nama baik, Sakti yang digadang-gadang sebagai seorang pahlawan pun dengan terpaksa menghabisi polisi jujur seperti Ragu. Namun satu hal yang pasti, Pak Komisaris telah memberikan pernyataan palsu bahwa Ragu adalah merupakan sosok seorang pengedar. కమిషనర్ అతనికి డ్రగ్ డీలర్ అని ముద్ర వేశారు.
Bukannya itu, Sakti yakni Pak Inspektur juga meminta maaf kepada keluarga korban karena telah membuat konspirasi palsu hanya demi menyelamatkan putra Pak Komisaris dan juga gelar pahlawan yang selama ini disandingnya. నా తప్పును ఒప్పుకునేలా చేసిన దానికి గర్వంగా ఉంది. Setelah memberikan pernyataan, Sakti dan Pak Komisaris harus mendekam di penjara karena terlibat di dalam kasus pengedaran barang haram. Namun meski begitu, para petugas polisi tidak bisa menemukan keberadaan gembong narkoba yaitu Kartik dan Kali yang dianggap telah melarikan diri. Yang padahal Arjun telah menghabisi mereka berdua di gudang tempat pembakaran sampah. Tamat. Ending yang sangat mengarjunkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam tidak akan mampu mengakhiri rasa sakit. Justru hal tersebut hanya mengubahmu menjadi sumber rasa sakit itu sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kursi goyang anak gajah.